Ya, ini kalau passive voice-nya dalam bentuk present tense. Ya, kalau kalimat pasifnya dalam bentuk present tense. Bisa dipahami di sini? Bisa ya, insya Allah bisa. Selanjutnya coba Ibu kasih contoh lagi kalian dengan contoh yang seperti ini. Nah, tadi sudah dicatat ya ininya apa? Rumusnya sudah dicatat ya. Sekarang coba kita buat pasifnya, ini Ibu buat aktifnya dulu ya. Nah, ini aktif. Sekarang kalimat pasifnya bagaimana? Ada yang bisa? Halo? Ya, silakan. Halo, halo. Bu, saya Bu. Ya, silakan. Apa jawabannya? The TV is turned by Siska. The TV pakai to be is turned. Turned, oke. By Siska. By Siska. Sudah benar menurut saudara? Ada yang lain? Terima kasih. Siapa ini tadi namanya? Muhammad Fairuz. Muhammad Fairuz. Ya, makasih Muhammad Fairuz. Ada lagi punya jawaban yang sama? Sorry. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Ayo, silakan. Silakan. Rumusnya tadi sudah jelas? Rumusnya sudah jelas atau harus Ibu tunjuk? Oke. Ibu minta Deva Lustia, Tambunan. Ya. Rubah kalimat aktif ini, apa jawaban saudara? Apa jawabannya, Nak? Silakan. Tidak bisa? Baik. Selanjutnya Ibu minta Yazida Hamidah. Yazida Hamidah ada di tempat? Ada, Bu. Ada. Silakan dijawab. Tapi menurut saya jawaban saya sama seperti Aiman. Oh gitu. Ya, apa jawabannya yang sama itu? The TV is turned by Siska. Oke. Sama juga ya? Iya, Bu. Iya. Oke, Ibu minta selanjutnya Nabel Zaki Muhammad Taib. Hadir, Bu. Ya. Kurang lebih sama, Bu. The TV is turned by Siska. Kurang lebih sama juga. Gih, menurut ulun kurang lebih sama, Bu. Kurang lebih sama. Baik. Makasih, Bu. Nurul Haliza. Iya, Bu. Ya, 1 kali Nurul Haliza ya. Iya, Bu. Apa jawabannya juga kurang lebih sama? Enggak. Ulun bedanya malah di to-be-nya, Bu. Ulun pakai are. Pakai are? Iya. Oke. Kenapa pakai are?
Ininya sama? Kata kerjanya sama nggak? Iya Bu, sama turnet karena kan pakai kata kerja ketiga. Oke, jadi to be-nya yang beda. Ya Bu. Baik, terima kasih. Ini yang nggak pakai kamera Bu panggil ya. Karena Vicentius Eric, Ya, Bu. ya. Ibu tidak pakai kamera karena memang menghemat ini ya. Sebenarnya bisa saja Ibu, tapi karena harus share screen, share board maksud Ibu, Ibu harus tutup kamera. Kalau kalian mungkin alasannya macam-macam ya. Ada yang bangun tidur, ada yang belum rapi, jadi kameranya ditutup. Ya, Vicentius apa jawabannya? Ya, Bu. Jawabannya apa? The TV, kalau saya, the TV is being turned by Siska. Begitukah? Iya, Bu. Rumusnya tadi sudah tahu atau belum? Object plus to be plus subject. Oke. Bentar. The TV is being. Ya, Bu. The TV is being turned by Siska ya. Ya, Bu. The TV is being. Nah, itu tadi rumusnya seperti apa? Objek, to be, plus verb 3 ya. Ya, Bu. Perlukah pakai being? Nggak perlu, Bu. Ya. Nggak perlu ya. Ya, Bu. Nggak perlu pakai being lagi. Tidak perlu pakai being karena rumusnya adalah objek plus to be plus verb 3. Ya. Oke, selanjutnya terakhir nih Iqbal Sahrani. Ada nggak nih orangnya? Hadir, Bu. Hadir. Apa yang benar? Kalau ulun, Bu, ke Anggit Virus tadi, Bu, sama jawabannya the TV is turned by Siska. Oke. Baik, terima kasih. Jawabannya adalah kalian agak sedikit tidak cermat ya. Diperhatikan ya, khususnya bagi yang mungkin tadi terjadi kesalahan. Nah, 3. Turn on the by Siska. Ini kan ada turn on-nya. Jangan dilupa nih, ada on-nya nih. Ya, jadi kesalahan sedikit saja, nanti bisa salah. Ya. Nah, jadi mohon diperhatikan. Nanti kalian UTS-nya, Nana Ibu sekalian mohon maaf ya. UTS-nya ini nanti kalian akan, udah familiar belum ujian UTS-nya? Sudahkah kalian pernah UTS itu disimari dengan sistem multiple choice? Sudah atau belum? Sudah ya? Sudah. Kalau kalian sudah tahu, nanti ujian bahasa Inggris kita, UAS-nya ini juga sama seperti itu waktunya ya. Dengan kalian tinggal memilih, bisa kalian membuat kalimat yang tadi itu waktunya, misalnya contoh nih UTS ya, waktu UTS kemarin di kelas A ya, di kelas A soal 20 menit, waktunya 15 menit, akhirnya mereka nilainya berguguran. Kenapa? Karena mereka tidak serius. Ya, mereka tidak serius dalam belajarnya.
Padahal cuma ngisi-ngisi aja. Ya, ngisi. Misalnya kayak tadi, ya. Nah, sebenarnya apa yang Ibu sampaikan pada kalian pada hari ini tentunya sudah ada di mungkin ada dipelajari di PDL, ya. Nah, jadi tinggal menambahkan grammar saja. Ya. Jadi kalau Ananda sekalian, kalian misalnya kuliah nih, misal saja, ini mata kuliah bahasa Inggris, nggak tahu mata kuliah yang lain. Kalian anggap sepele mungkin ya, karena sibuk apa dan lain sebagainya, akhirnya kalian biasa-biasa aja. Nah nanti kalau nilainya nggak lulus seperti apa? UAS kalian misalnya anjlok tuh seperti apa? Ya, Ibu hanya mengingatkan, ini bagi anak-anak Ibu yang sedang mungkin kuliahnya sekarang ini tidak ikut kuliah, maksudnya tidak aktif ya, mungkin sambil kerja, mungkin sambil tidur, sambil ngantuk dan lain-lain. Ibu sekarang hanya mengingatkan saja nak, ya. Oke kalau kalian nanti UAS bisa jawab, alhamdulillah. Tapi kalau nanti tidak bisa menjawab dan seandainya tidak lulus, nah di sini mohon diperhatikan jadi evaluasi ya. Jangan nanti tiba-tiba datang ke tempat dosen, Bu, mohon izin bisa nggak nilai saya ditambahin bla 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 bla. Padahal kuliah aja enggak, ya. Kuliah aja cuma pasang nama aja. Begitu dipanggil nggak ada. Ya. Masih mending ada, alhamdulillah. Siap, ya, ada. Kalau dipanggil ada, alhamdulillah. Meskipun di balik layar kalian belum siap, ada yang masih pakai kaos, ada yang baru bangun tidur, ada yang bla 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 nggak sempet dandan jadi nggak mau tampil di depan kamera. Ya, ya. Jadi tolong diperhatikan, ya nak ya, diperhatikan. Ibu kuliah nggak lama kalau Senin sekarang ini ya. Ini juga nanti pukul 9 Ibu harus mengakhiri, pukul 8.45 Ibu akan mengakhiri. Karena harus mengajar di semester yang semester 5 ya. Nah, oleh karena itu dengan waktu yang 20 menit lagi ya, sedikit mungkin yang bisa Ibu berikan kepada kalian. Ya, sedikit saja nak. Tapi itu Ibu berharap kalian bisa menyerapnya. Kalian bisa memahaminya. Ya, jangan sampai kalian dengan sedikit ini ya walau alam bisawab ya, is up to you deh. Kalau Ibu sih nothing tulus ya. Kalau Ibu cuma ngajar saja nggak masalah. Tapi kalian yang akan menjalaninya nanti. Lulus alhamdulillah. Kalau nanti lulus alhamdulillah. Kalau nggak lulus, nah itu akan jadi musibah bagi kalian ya. Mau nangis gimana lagi? Ya. Bisa dipahami nak? Bisa ditangkap maksudnya? Bisa, Bu. Ya. Bisa ya. Mudahan bisa dilihat ya, mudahan bisa. Ini mohon maaf. Ya. Ini tadi di dalam layar ada 2 foto. Ya. Namanya satu Aisyah, satunya Rahmat Hidayat. Begitu ganti juga deh. Ya. Nah, ini 2 orang yang berbeda atau 1 orang, mohon maaf. Bisa Aisyah Anidia Firdayanti kameranya di on, Rahmat Hidayat juga Ibu minta tolong kameranya di on. Nggih, Bu. Tolong videonya di on. Kameranya maksud Ibu dinyalakan Rahmat Hidayat. Aisyah juga. Aisyah Anindya Firdayanti. Silakan tolong dinyalakan. Ini 2 orang yang berbeda. Atau 1 orang sama. Terima kasih. Aisyah Anindita Firdayanti. Ya, Bu. Ya, silakan bisa dinyalakan kameranya. Oke, baik. Tidak bisa dinyalakan kameranya, baik ya. Malas Ibu nak untuk mengomentari hal-hal yang nggak banget ya, nggak level. Mohon maaf.
nggak level begini ngapain diurusinnya. Silakan kalian ngurus diri sendiri aja. Ya, oke. Ibu akan melanjutkan. Kita lanjut belajar. Selanjutnya adalah kalimat pasif ya dalam bentuk present continuous. Ini ada kalimat aktif, ini ada kalimat pasif. Tapi di sini bentuknya adalah present continuous. Ya. Ini sekali lagi Ibu mohon maaf, Ibu mematikan kamera karena Ibu pun share board ya. Ini agak berat ininya. Oke, ini alasan Ibu mengapa Ibu harus mematikan kamera. Kalau kalian mematikan kamera, Ibu nggak tahu alasannya apa. Ya, tapi Ibu biarin saja. Silakan, suka-suka kalian deh. Kalian mau beradab, mau nggak beradab, silakan. Ya, oke. Baik, di sini kita belajar untuk kalimat aktifnya, ya. Ini misalnya, my mother is making. Ingat, kemarin ketika kita sudah membuat ini ya, yang kolom-kolom itu mudahan kalian masih ingat. Ini ada kolom present, ini ada kolom past tense, ini ada kolom future. Ya, masih ingat? Minggu yang lalu kita belajar ini ada 12 tenses yang kita pelajari ya. Oke, mudahan ini masih ingat. Bagi yang tidak ingat tolong dipelajari ya. Oke, Ibu mohon, Ibu minta dengan sangat tolong dipelajari ya, tolong dipelajari. Ya, jadi nanti kalau ada sewaktu-waktu pretest atau tes atau apa, kalian sudah nggak ini lagi, nggak kaget ya, karena kalian sudah belajar. Oke, kita lanjutkan. My mother is making some cakes. Sorry. Ingat, ini adalah bentuk continuous karena ada to be dan ada ing-nya. Ing-nya yang ikut nih, ing-nya. Ya. Sekali lagi nih, ing-nya yang ikut. Ingat pelajaran yang kemarin, kalau tensesnya adalah continuous, maka kata kerjanya selalu diikuti dengan kata ing. Ing-nya ngikut terus. Ya. My mother is making some cakes. Ini adalah kalimat aktif. Ingat, kalimat aktif. Bagaimana kalau ini dirubah menjadi kalimat pasif? Ya. Sekali lagi, tolong dipelajari, diingat. Kalau ini ya subjek, my mother adalah subjek, ya. Ini adalah verb-nya, some cakes adalah objek. Maka ketika bagaimana kalau kalimat itu menjadi kalimat pasif? Maka objeknya dikedepankan, taruh paling depan. Maka jawabannya adalah some cakes. Some cakes apa? Some cakes Is making. Are being made by mother. Are Being made. Being made, Bu. Are being. Nah, kalau ini baru pakai being. Kalau tadi nggak pakai being. Ya. Made by mother. My mother. Ya. Perlu kalian perhatikan di sini. Mengapa di sini to be-nya is? Karena my mother ini orang ketiga tunggal. Kalau orang ketiga tunggal, siapa tuh orang ketiga tunggal? He, she. Orang ketiga tunggal adalah he, she, it. Ya. Maka ini to be-nya adalah is. Ya, masih ingat ya? Ibu rasa ini kalian ingat deh, nggak mungkin nggak ingat nih. Tapi kalau are, they. Habis itu apa? You. Apa lagi? We. Ya. Ini to be-nya? To be-nya apa? Are, Bu. Are. Kalau I to be-nya? M. Ya.
am. Ya, ini to be-nya am. Jadi yang namanya to be itu adalah is, am, are. Ya, is, am, are. Ya. Nah, sekarang kita kembali fokus pada kalimat ini. Kalimat aktif, my mother is. Mengapa to be-nya is? Karena my mother termasuk kata kerja ketiga tunggal, si. Maka to be-nya is, yakni is. My mother is making some cakes. Maka kalimat pasifnya adalah some cakes ini ditaruh ke depan. Ini some cakes ditaruh di depan. Dia menjadi subjek di sini. Some cakes apakah tunggal atau banyak? Some cakes itu apakah satu kue atau beberapa kue? Beberapa kue. Beberapa kue, jadi banyak. Kalau banyak, maka di sini, maka to be-nya adalah are. Karena kalau banyak orang, some cakes, anggap aja di sini they, banyak. Ya, oleh karena itu kalimat pasifnya to be-nya some cakes are. Kenapa are, Bu? Karena menyesuaikan subjek ini, ya. Karena are ini menyesuaikan some cakes-nya ini loh banyak. Kalau is tadi, ini karena subjeknya adalah orang ketiga tunggal, maka dia pakai to be-nya is. Ya. Some cakes are. Karena ini adalah present ya. Di sini baru di sini bisa dipakai being ya. Kalimat pasif ya, kalimat pasif untuk kalimat present continuous ya ditambahin ing ya. Jadi some cakes are being made by my mother. Ya. Tapi kalau seandainya, mohon maaf, ini kita hapus dulu. Kalau kalimatnya dalam bentuk misalnya aktifnya dalam bentuk begini. Maaf. Aktifnya adalah mother, misalnya. Mother, apa? Mother makes a cake. Kalimatnya adalah mother makes a cake. Kalimat pasifnya bagaimana nih? Kalimat pasifnya bagaimana? Objeknya dikedepankan. Cake. Cake ini apa? To be-nya selanjutnya apa nih rumusnya? Kan pakai to be. Cake. Apa to be-nya? Is, are, or am. Is. Cake is apa? Selanjutnya apa? Cake is Being made. kok being made? Ini sama seperti contoh yang pertama, Nak. Making work. Hah? Rumusnya pasif apa tadi? Bu, cake is Rumusnya pasif apa? Cake Rumusnya is pasif adalah is, mr, to be plus apa? Verb. Iya. Verb three. Lupa kalian? Atau nggak dicatat? Anak-anak ibu sekalian, kalau mau belajar tata bahasa begini, itu harus kalian catat. Kalau kalian nggak catat, nah lupa. Iya kalau kalian punya ingatan kayak Einstein. Ya, ini ilmu catatan ini. Ya, ini ilmu catatan. Jadi sekali lagi kalimat pasif adalah passive voice itu rumusnya adalah
is MA dikasih to be pakai verb 3. Itu kalau present. Tapi kalau present continuous, nih ya. Ibu kasih ini lagi nih. Ini continuous nih. Dia pakai being. Ya. Dia pakai being. Sorry. Ini being. Being ini adalah untuk kalimat aktifnya itu adalah jenisnya present continuous. Kalau yang ini, contoh yang kedua Ibu kasih garis ini yang warna biru ini. Mother makes a cake. Ini presentnya, tensesnya apa nih? Continuous atau biasa? Tensesnya adalah present tense atau present continuous nih? Present tense, Bu. Present tense, present biasa. Sehingga kalau present biasa, ya, sebentar. Nah, kalau present biasa, rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah apa tadi? Is to be, sorry. To be plus verb 3. Ya, verb 3, ingat. Jadi kalimatnya ini, mother makes a cake, maka pasifnya adalah cake is, apa? Make. Made my Pakai mother. ed. By mother. Ya kan mudah ya. Coba kalian itu serius, nak. Maksud Ibu, kalian itu fokus. Ibu rasa kalau kalian fokus, insya Allah pertanyaan ini sangat mudah sekali dan tidak sulit. Kalau kalian nggak fokus, malah nggak bisa jawab. Ya. Coba pahami. Oke, sekarang coba. Ini kalimat pasifnya adalah sebentar Ibu, ini contoh ya. Bentar, pensilnya dayanya masih kurang. Coba Ibu ini, kalian tulis sendiri, Ibu mendiktikan. They are sweeping the floor. They are sweeping the floor. They are sweeping the floor. Nah, ini kalimat aktifnya. Sekarang bagaimana kalimat passive voice-nya? Silakan menjawab. They are sweeping the floor. Oke. Ibu minta Raisa Nurwidiawati. Silakan dijawab. Akan dijawab. 1 kali Raisa. 2 kali Raisa. 3 kali Raisa.
Baik, terima kasih. Responnya tidak ada respon. Nggak tahu orang yang bersangkutan kuliah apa enggak ya. Terima kasih. Julfa Askia. 1 kali Julfa Askia. Hadir, Ma'am. Oke. Silakan dijawab pertanyaannya. The floor are being sweeping The floor by day. by day. Oke. The floor are being sweeping by day. Oke. Terima kasih. Ibu minta Putri Apriliani, silakan. Apakah jawabannya juga sama? 1 kali Putri Apriliani. Putri Apriliani. 2 kali Putri Apriliani. Oke, baik. 3 kali Putri Apriliani. Alhamdulillah, 1 lagi tidak ada orangnya. Ini kalau mahasiswanya itu disebut mahasiswa gaib. Namanya ada, orangnya nggak ada. Oke, selanjutnya sekali lagi Ibu minta Francisca Puan. Silakan Francisca Puan, diperbaiki kalimatnya. Kalau menurut saya sih, Bu, sama sih, Bu, jawabannya kayak gitu. Oke, kalau salah diperbaiki seperti apa? Menurut pendapatnya ini seperti apa? Yang benar. Sama, Bu. The floor are being sweeping by day. Oh, Begitu, Mas, sama. pendapat saya. Oh, sama. Tinggi, sama. Oh, sama. Baik, baik, baik. Terima kasih. Ada yang ingin memperbaiki? Ini saya, Bu. Siapa? Oke, silakan, Nak. Virus kah? Siapa? The Ya, floor, silakan. the floor are being swept by them. The floor are being swept by them. By them ya. Oke. Masih belum pas. Terima kasih. Saya, Bu. Mau coba. Ya, coba silakan. The floor is being swept by day. Sweep. Nggak tahu juga. Aduh, salah Iya, supan nih. Oke. Sweep aja, nggak sweeping. Swab teh. Sweep. Sweep saja. Oke. Jawaban yang benar adalah, ya, tolong diperhatikan. Ya, yang masih salah tolong diperhatikan, yang tidak konsentrasi tolong diperhatikan, yang asal jawab juga tolong diperhatikan. Ya, Nak ya, kita sedang belajar soalnya. The floor are being sweeping by day. Ini kalimat yang belum tepat, ya. Yang tepat bagaimana, Bu? Are ini diganti. Karena barusan tadi Ibu jelaskan to be is, am, are, it, he, dan she itu to be-nya apa? Halo? Is, to be-nya is ya. Halo anak-anak sekalian. Yang pintar-pintar, yang cakep-cakep, soleh-solehah semua, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini. Kuliahnya diperhatikan. Ya. To be-nya maaf. To be
To be it. He. Sama si. Sorry. Ini to be-nya adalah is. The floor itu apa nih, the floor? The floor itu apa? Lantai. Lantai. Kalau lantai itu diartikan apa? Benda, Bu. Di dalam sini diartikan benda. Kalau begitu the floor ini termasuk it's, he, she, atau apakah the floor termasuk he? Bukan. Apakah the floor termasuk she? Bukan. The floor itu termasuk it. Ya. Itu diperhatikan, objek yang pindah ke depan nih, ya. To be-nya itu menjadi disesuaikan. The floor itu adalah benda. Karena dia benda, maka to be-nya adalah is. Paham di sini? Bisa dipahami? Ya. Oke, rumusnya kembali kepada rumus selanjutnya apa? The floor is being. Being apa benar? Sudah benar. Sweeping apakah sudah benar? Sweep. Ingat kata kerja ketiga. Ya, kata kerja ketiga artinya di sini menjadi apa? Is being, ini juga salah. Jangan begini. Diapi pemakai kata kerja ketiga yaitu swept. Ya. Kemudian by day, ini nggak bisa by day. By day itu gantinya apa? Merujuk by them. Ya. Sehingga kalimat yang benar adalah the floor is being swept by them. Sekali lagi Ibu sampaikan ya, Ananda sekalian. Di dalam mempelajari passive voice ataupun juga belajar tenses, rumusnya harus kalian kuasai. Kemarin kita sudah dengan mudah mengurai bagaimana kita merubah satu kalimat menjadi beberapa kalimat, menjadi beberapa tenses. Ya, itu kita sudah belajar. Dan Ibu berharap mohon kepada kalian nanti dipelajari lagi, diulang lagi. Siapa tahu entar mid test keluar UAS, maksud Ibu UAS. Ya. Ibu kenapa Ibu minta belajar ya supaya kalian entar UASnya bagus. Tapi kalau kalian nggak mau belajar juga, entar UASnya jelek, anjlok jadi nggak lulus, jangan salahin dosennya. Dosennya jangan dibully. Ngalih benar dosennya tuh, Jar. Salah sedikit aja langsung pada lulus. Ya. Itu pikiran bodoh. Nggak mau mengakui kesalahan diri sendiri yang malas dalam kuliah. Ya. Kalian itu bayar, kuliah itu bayar. Ya. Ibu di sini share ilmu saja, yang sedikit Ibu punya Ibu share. Nggak banyak-banyak juga. Ibu juga nggak pinter-pinter amat juga bahasa Inggris ya. Kalian pun juga misalnya merasa nggak bisa juga nggak perlu kecil hati. Tetap belajar. Ya. Nah kalau kalian nggak lulus sayang, kalian udah buang-buang uang, kasihan orang tua. Tolong diingat. Iya kalau orang tuanya kaya raya sugih, 7 turunan kada beampihan. Nah, misalnya punya anak 7 turunan kada masalah juga tetap sugih. Alhamdulillah. Ya. Tapi ingat itu pun juga jerih payah orang tua. Ya. Nah, baik. Terima kasih. Ibu rasa waktunya sudah lewat ya. Ibu minta kalian mempelajari sendiri ya. Mempelajari sendiri bisa, kalian mau lihat-lihat di bahan TOEFL atau bahan grammar yang kalian punya di rumah juga boleh dikaji lagi ya. Bahan tenses dan juga tolong dipelajari tentang perubahan kalimat pasif tadi. Kita sudah belajar 2 perubahan kalimat pasif
dari kalimat pasif yang berbentuk present dan juga kalimat pasif dari simple present continuous. Itu tadi sudah. Ibu rasa sudah sangat cukup jelas, ya. Kalau kalian mengulang pelajarannya lagi sendiri gitu ya, atau misalnya sama temen, tadi pelajaran hari ini gini ya, kalian bisa cross check. Itu namanya belajar, ya. Siapa tahu nanti ada pretest yang akan datang, kita nggak tahu, ya. Karena pertemuan kita tinggal hari ini yang ke-12, tinggal 3 kali pertemuan. Pertemuan terakhir ke-16 kita akan mengadakan UAS. Ingat, Ibu sudah memberikan isyarat. Ibu sudah memberikan peringatan. Pertemuan terakhir UAS. Ya. Ingat, sekali lagi Ibu warning, mudahan nih bagi anak-anak Ibu yang nggak pakai kamera, yang ternyata orangnya tidak ada, ya, yang ternyata orangnya tidak ada, nih ada beberapa nih, baru ketahuan 2 atau 3 orang tadi Ibu sebut. Ya, semoga tidak banyak yang begitu, yang pasang nama tapi nggak pakai kamera, parahnya nggak ada. Nah, yang nggak ada ini yang mohon maaf ya. Ibu kasih peringatan 3 kali lagi kita kuliah, Ibu masih materi. Pertemuan terakhir, Ibu akan mengadakan ujian akhir semester. Tidak ada susulan, ingat. Ibu tidak akan mengadakan susulan. Jadi kalian warning dulu nih. Perhatikan diri sendiri dan jangan sampai nanti kejadian UTS kemarin. Tidak ikut UTS alasannya, mohon maaf Bu, saya ada acara keluarga jalan-jalan ke Jawa. Bodoh amat, Ibu bilang. Ya, dia penting jalan-jalan ke Jawa daripada UTS. Ya silakan kalau begitu. Ya. Maksud Ibu begini nak, coba kalian menghargai waktu kalian sendiri, itu yang ingin Ibu tekankan itu. Jangan kalian menyepelekan orang lain. Ya, jangan kalian sepelekan orang lain. Kalau kalian menyepelekan orang lain akan menyepelekan diri kalian juga. Ya. Nah, mulai sekarang Ibu sudah memperingatkan, belajar yang sungguh-sungguh, perhatikan. Ya. 3 kali lagi kita belajar. Pertemuan terakhir adalah pertemuan ujian akhir semester dan Ibu harap kalian semua ada. Tidak ada yang ketinggalan dan ujian akhir semesternya dalam bentuk simari. Soalnya lumayan, waktunya sedikit. Waktunya menyesuaikan. Sehingga tidak lagi seperti kalian ya. Yang kemarin itu, gimana terlambat, bla 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 bla. Ya. Paham? Ada yang masih tidak paham? Semua. Dan jangan buat Ibu tidak meluluskan kalian. Ibu ingin semua lulus. Jadi tolong semua berusaha untuk lulus. Ya. Ibu nggak mau dibully sama mahasiswa. Tapi kalau mereka bully, gak popo. Terserah aja. Ya. Yang dosanya bukan Ibu kok. Ya. Kalian mau lulus, sungguh-sungguh belajar. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, Ibu ingin kalian semua lulus. Dan tolong penuhi harapan Ibu. Harapan Ibu nih, harapan dosen nih. Tolong penuhi. Dan tolong kalian berusaha. Tolong kalian berusaha, tolong kalian bekerja keras untuk belajar. Buat kalian menjadi lulus. Jangan buat kalian menjadi tidak lulus, atau jangan buat diri kalian sebagai seorang pecundang. Ya, nggak berani. Ya, berani ngomong di belakang aja. Jangan begitu. Ya, oke, semangat ya, anak-anak Ibu ya. Sekali lagi, tolong belajar. Perhatikan perubahan tenses, dan pelajaran kita pada hari ini adalah perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf Ibu mohon maaf ya. Tidak lain dan tidak bukan itu dalam rangka mengingatkan supaya kita menjadi orang yang benar. Ya, supaya kita menjadi orang yang benar, orang yang tahu adab, tahu sopan santun. Ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi pesan Ibu minta tolong sama kalian satu saja.
buat diri kalian untuk pantas lulus. Ya, buat diri kalian untuk menjadi orang yang pantas lulus dalam semua mata kuliah. Nggak hanya mata kuliah bahasa Inggris saja. Ya, bisa? Bisa, Ibu yakin bisa ya. Baik, terima kasih.